Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wadiyatu ala dzarbaini mughalladah wa mukhaffafah. Nah, ini masuk pada pembahasan diyat. Diyat itu apa? Al-malu al-wajib bil jinayah ala hurin fi nafsin aw tarfin. Jadi nantinya denda yang wajib dibayarkan karena misalkan membunuh orang lain atau misalkan melukai orang lain, misalkan tangannya dipotong atau kakinya orang lain dipotong, itu nantinya ada diat atau denda. Lah diat itu dibagi dua. Wa diyatu utawi diat iku ala dzarbaini ku tetep ing atase rong macem. Mughalladatin rupanen mughalladah wa mukhaffafatin lan mukhaffafah. Diat ada dua, mughalladah dan mukhaffafah. Bedanya apa? Nek diat mughalladah iku fal mughalladatu mongko utawi diat mughalladah iku mi'atun iku 100. 100 mau minal ibili kang tetep saking onta. 100 onta itu hukuman pada diat mughalladah. Lah diat mughalladah terjadi karena apa? Dalam syariat bisa babi qatli zakari al-khuri al-muslim amdan. Memang pembunuhan itu secara sengaja amdan. Nah ini yang membedakan mughalladah dengan mukhaffafah. Nek diat mughalladah itu diat yang pembunuhannya itu secara sengaja. Zaid orang Islam, orang merdeka membunuh Umar. Ya sama, orang Islam, orang merdeka laki-laki dibunuh. Itu diatnya adalah 100 onta. 100 onta salah sunah utawi telu. Iku hikit salah sunah utawi 30 iku hikatun iku onta hikah. Wa salah sunah utawi 30 iku jadaatun iku onta jadaah. Wa arbauna utawi 40 iku wa arbauna lan utawi 40 iku khalfatun iku khalifatun iku onta kang meteng. Fi butunya kang iku tetep ing dalem wetenge onta kang meteng mau aula dua utawi pira-pira anake onta kang meteng. Artinya ngeten, ketika hubungannya masalah diat atau denda yang mana itu terjadi karena qatlu amdan, pembunuhan secara sengaja, itu dendane iku 100 onta. Jadi kemarin kan kita sudah membahas masalah ketika pembunuhan itu secara sengaja fayajibu al-qawdu alaihi, maka wajib secara hukuman kuat. Jadi misalkan Zaid membunuh Umar, ya Zaid dibunuh. Zaid balas dibunuh hukumannya. Jadi pembunuhan secara sengaja. Tetapi fa'in afa, ketika nantinya kok di ngapura, diampuni anhu, wajabat diyatu mughalladah. Maka wajib bayar diat mughalladah. Jadi misalkan Zaid membunuh Umar, dari keluarga Umar ahli waris terus mengatakan, "Wes ini tidak ada hukuman kuat atau kisos, tetapi nanti membayar diat atau denda." Lah itu tetap bisa terjadi nantinya. Jadi solusi ketika tidak dihukumi kuat atau kisos itu nantinya adalah hukuman diat, memakai harta. Lah harta iku piye? Iku 100 onta. 100 onta perinciannya 30 onta hikah, 30 onta jadah dan 40 onta yang hamil. Di situ ada anaknya. Jadi 100 onta itu ada kriterianya, 30 onta hikah, 30 onta jadah dan 40 onta yang meteng atau hamil yang ada anaknya. Tetapi ketika pembunuhan itu tidak secara sengaja, bagaimana? Wal mukhaffafatu utawi diat mukhaffafah iku mi'atun iku 100 minal ibili saking kang tetep saking onta isyruna utawi 20 hikatun iku onta hikah wa isyruna lan 20 jadaatun iku onta jadah wa isyruna utawi 20 iku bintu labunin iku bintu labun wa isyruna utawi 20 iku ibnu labunin iku ibnu labun wa isyruna utawi 20 iku bintu mahadin iku bintu mahadin iku bintu mahad. Adapun nantinya diat mukhaffafah itu beda dengan mughalladah. Nek diat mukhaffafah itu kan ada kalanya memang terjadinya. Itu karena apa? Karena pembunuhan sing wal khata' amdu. Pembunuhan sing memang di situ tidak sengaja. Nah, misalkan apa? Ada orang yang rencananya kepengen membunuh misalkan kambing. Jadi dia memakai panah atau tembak membunuh kambing.
ternyata malah salah sasaran, terkena Umar misalkan. Jadi niatnya itu kepengen membunuh kambing, tetapi malah terkena Umar. Maka dia tidak ada kuat. Fala quwwata alaihi bal yajibu alaihi mukhaffafa alal akilah muajalah fi salasi sinina. Jadi nantinya pembunuhan sing tidak secara sengaja, niatnya pengen bunuh kambing malah terkena Umar. Itu nantinya diat mukhafafah. Lah diat mukhafafah itu piye? Diat mukhafafah itu nantinya dicicil secara 3 tahun. Lah 3 tahun itu perinciane 100 onta. 100 onta itu 20 onta hikoh, 20 onta jadah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 bintu makhot. Jadi memang beda dengan onta mughaladoh, sing diat mughaladoh tadi. Jadi nek mukhafafah itu memang penyebabnya adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Memang benar-benar niatnya pengen bunuh kambing, digawe tembak buruan ki mau, tetapi malah terkena Umar. Itu tidak ada hukuman kuat, tetapi nantinya ada hukuman diat. Lah beda dengan hukuman sing amdun secara sengaja. Itu bisa dihukumi kuat atau kisos, nyawa balas nyawa, tetapi juga bisa dihukumi sebagai diat ketika memang dari keluarga memang menginginkan hukuman diat mom. Fa'in adimat mongko lamun kasepen. Fa'in udimat mongko lamun den sepiake apa al ibilu onto. Intakola mongko pindah apa ngaleh. Intakola mongko mindah sapa wong kang bayar diat iki mau. Oleh pindah mau ning di ilaki matiha maring aji kertone ibil atau mukhafafah iki mau. Ilaki matiha maring aji kertone ibil. Ketika nantinya dalam suatu daerah tidak ada onta yang digunakan untuk membayar diat, maka dipindah ke kimah. Kimah itu hargane. Jadi misalkan 100 onta 100 onta mukhafafah misalkan. Jadi laki matian ini kembalinya ke ibil. Misalkan 100 onta sebagai diat itu tidak ada di daerah A misalkan. Sedangkan dia itu pengen membayar diat, maka solusinya adalah di Aji Kerto. Cara kira-kira niku 100 onta itu dirupiahkan berapa juta? Misalkan katakanlah 4 miliar. Ya wes bayar 4 miliar itu. Jadi memang solusinya ketika daerah tidak ada onta, kayak di Indonesia, sampean cari 100 onta di Indonesia, itu nggak akan mungkin. Berat memang gue mau. Nah, ketika tidak ada ya solusinya adalah membayar kimahnya. Cara 100 onta tadi itu kalau dirupiahkan berapa? Tapi juga ada kaul lain, pendapat lain, wakilan dengan dika aga apa lafat yang takilu mindah sopo wong sing bayar diat mau ila alfi dinarin maring 1000 dinar. Beda lagi dengan kaul qadim. Kaul qadim mengatakan tidak membayar kimahnya, tetapi tidak ada unta, maka dia membayar diatnya itu menggunakan 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinarnya kurang lebih 4 gram. Kurang lebih 4 gram emas. 1 dinar. Lah, 1000 berarti kurang lebih 1000 dikali 4 gram emas. Sekianlah mau. Ya, menurut kaul qadim itu kalau tidak ada unta maka diganti dengan 1000 dinar. Dan 1 dinarnya itu kurang lebih 4 gram emas. Tapi menurut pendapat yang awal tadi mengatakan ontane kalau tidak ada maka diganti ke kimah. Harga 100 onta itu berapa? Nah ini. Jadi memang ada perbedaan pendapat di Indonesia mum. Awis nasyara utawa rolas alfa dirhamin apane 1000 dirhami. Atau misalkan diganti ke 12.000 dirham. Jadi solusinya adalah diganti 1000 dinar. Atau misalkan tidak ada dinar, ya dirham 12.000 dirham. Dirham itu perak. Jadi 12.000 perak atau 1000 dinar. Dinar itu emas. Nah, itu milih yang mana? Tetapi ketika nantinya kita menggunakan pendapat yang awal berarti tidak memakai dinar, tidak memakai dirham.
Wa in gulidat lan lamun den abotake apa diat zida mongko den tambahi alaiha ing atase diat apa asulu sapa sepertelu. Jadi ketika nantinya diberatkan menurut Qaul Qadim ya juga ditambahi lagi. Nah ini repote, memang ada perbedaan pendapat dalam fikih itu biasa. Wa tughalladu. Lah iki ada juga pembahasan diat itu bisa diperberat lagi. Salah satunya wa tughalladu lan den abotake apa diatul khotai apa diate khata. Fi salasati amawadiya ing dalam telu pira-pira panggonan. Jadi 3 tempat ini maka diatul khata itu diperberat lagi. Yang pertama idza qatala. Ing dalam nalikane rupane salasa idza qatala ing dalam nalikane mateni sapa qatil fil haram ing dalam tanah haram. Sing pertama ketika nantinya pembunuhan itu pada tanah haram, itu nantinya masuk diat mughaladah. Jadi tadi kan dijelaskan ketika seseorang membunuh yang dalam posisi salah atau luput, niatnya membunuh kambing, ternyata malah terkena umar, mati, maka diatnya mukhafafah. Tetapi bisa menjadi mughaladah ketika pembunuhannya itu di tanah haram Mekah. Jadi misalkan Zaid membunuh kambing, niatnya pengen membunuh kambing, terkena umar malah mati, tapi terjadinya itu di tanah haram Mekah, maka masuknya diat mughaladah yang awal tadi. Kasus yang kedua au qatala utomateni sapa qatil fil asyuril hurum yang dalam pira-pira bulan kang mulya-mulya, atau dia membunuh pada bulan sing mulia, misalkan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram atau Rajab. 4 bulan ini ketika ada orang yang membunuh, maka hukumnya adalah diat mughaladah. Meskipun toh dia pembunuhannya ku khata, secara luput atau salah. Sing ketiga kasus au qatala utomateni sapa qatil zarahimin ing kang dadi sanak mahramin engkang dadi mahram, darahimin ing dadi sanak, mahramin engkang mahram. Atau misalkan ada orang membunuh tapi membunuh sing masih jalur keluarga, kakaknya misalkan atau adik dibunuh, maka ikut tetap masuknya diat mughaladah bukan mukhafafah. Karena apa? Dia membunuh mahram sing sanak kerabat. Wadiatul mar'ati utawi diate wong wedok iku ala nisfi ku tetep ing atase separo min diati rajulis saking diate wong lanang. Lah adapun diat atau denda pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan itu setengah dari diatnya laki-laki. Jadi nek tadi 100 unta ya berarti nek perempuan membunuh ya 50 unta. Misalkan Fatimah membunuh Hindun misalkan, maka diatnya 50 unta. Jadi setengah dari diatnya laki-laki. Wa diatul Yahudi utawi diate wong Yahudi wan Nasrani lan diate wong Nasrani iku sulusu diatil muslimi iku sepertelune diate wong Islam. Lah adapun ketika nantinya orang Yahudi atau orang Nasrani iku diatnya adalah sepertiga dari orang Islam. Beda memang. Wa amal majusi anapun utawi diate wong majusi fafi mongko iku tetep ing dalem majusi sulusa asyara utawi 2/3 sulusa usyuri utawi 2/3 sepersepuluh sulusa usyuri diatil muslimi utawi 2/3 sepersepuluh diate wong Islam. Jadi beda. Majusi itu orang yang menyembah api. Beda dengan Yahudi dan Nasrani. Beda dengan diatnya orang Islam. Makanya dalam pembunuhan sendiri itu ada hukuman-hukuman sing bentuke kisos, nyawa balas nyawa, ada yang hukuman bentuke diat atau denda. Nah ini seandainya kok diberlakukan di Indonesia, mungkin orang-orang yang akan membunuh mesti mikir ketika nantinya pembunuhan itu terjadi, resikonya adalah hukumannya. Tapi di Indonesia pembunuhan ternyata
hukumannya tidak seperti ini, tetapi bihabsin, dengan dipenjara. Itu di Indonesia memang beda dengan permasalahan di kitab ini.